Dalam kesedihannya, Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak. Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri karena lampu petromak yang mereka bawa. Sedangkan kamar Wali Paidi tidak bersinar. Wali Paidi menunduk, beliau merasa dirinya kotor dan tidak berguna. Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Aku ridho dengan ketentuanmu padaku. Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Sinar itu begitu terangnya sehingga sinar-sinar yang keluar dari kamar santri yang lain seakan meredup. Wali Paidi melihat tangan yang begitu halus memegang lampu petromak keluar dari kamarnya. Ketika berada di hadapannya, Wali Paidi mendongak ke atas. Wali Paidi begitu terharu melihat yang membawa lampu tersebut. "Anta misbahus suduri ya Rasulullah, anta misbahus suduri," jerit Wali Paidi. Dilihatnya Rasulullah tersenyum kepadanya, seakan beliau berkata, "Kamu jangan bersedih hati, aku yang akan membimbingmu." Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkat lampu petromak itu tinggi-tinggi. Sinar yang terpancar itu menyebar dengan lembut menyinari seluruh pondok. Wali Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan. Masih terasa kesejukan senyumnya Rasulullah SAW kepada dirinya. Keesokan paginya, Wali Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Wali Paidi sowan ke Kiai. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan nadem. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati. Di atasnya ada 2 cangkir kopi dan ada 2 bungkus rokok gudang garam hijau dan jisamsu. Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. "Diminum kopinya?" ucap Kiai. "Inggih mbah," jawab Wali Paidi. Kiai lalu mengambil rokok gudang garamnya dan menyalakannya. Semenit kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka. "Itu jisamsu rokokmu, dinyalakan aja," perintah Kiai. "Inggih," jawab Wali Paidi lalu menyalakan rokoknya. Terjadi keheningan di antara mereka. Kiai hanya diam. Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih. Wali Paidi hanya menunduk. Lalu Kiai berkata lagi kepada Wali Paidi, "Aku sengaja bersikap keras kepadamu supaya kamu tidak bergantung kepada aku. Aku pingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung." Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata lagi, "Dan lagi, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar, itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah. Tapi bukan aku yang mengajarkan hal itu. Kelak gurumu datang dari Tulanggung yang mengajarkan hal itu kepadamu." Wali Paidi mengangguk. Walau kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi, di hadapan kiainya ini Wali Paidi semakin hormat. Hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat kepada kiai ini. "Mimpimu tadi malam jadikan kekuatan dalam hatimu," ucap Kiai singkat. Wali Paidi agak terkejut mendengarkan ucapan kiainya kali ini. Ternyata Kiai mengetahui mimpiku tadi malam, batin Wali Paidi. Dan jadi orang ahli hikmah. Kiai berhenti. Setelah menyeruput kopinya, Kiai melanjutkan kata-katanya lagi. Hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang berputar-putar di dalamnya, kata Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Kiai menaruh tangannya di dada Wali Paidi. "Penuhi hatimu dengan Allah," kata Kiai. Bergemuruhlah hati Wali Paidi. Hatinya berzikir dengan sendirinya, "Allah, Allah, Allah," secara terus-menerus. "Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih rumah dan pondok," perintah Kiai lalu masuk ke dalam. Wali Paidi berdiri dan beranjak dari rumah menuju ke kamarnya, mengambil sapu lidi lalu mulai menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Hati Wali Paidi terus berzikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiring zikir Wali Paidi. Dan sejak itu Wali Paidi begitu tekun dan begitu tawadhu melayani para santri. Sikap Wali Paidi yang begitu mengalah dan manut saja ketika disuruh-suruh para santri menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri yang hafiz, yaitu hafal Al-Quran, menggoda Wali Paidi dengan sangat kelewatan. Lalu tiba-tiba saja hafalannya hilang. Santri yang hafiz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan, dan syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan kepada Kiai. Suruh dia minta maaf kepada Paidi, dan jangan diulangi lagi kekurang ajaran kepada Paidi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen.
kata Kiai. Jawaban Kiai ini dilaporkan kepada santri yang hafiz tersebut, dan dengan menangis santri ini meminta maaf kepada Wali Pedi. Wali Pedi kaget ketika ada santri yang menangis kepadanya dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Pedi dengan hormat berkata, "Salah nopo Gus, mboten sing salah. Salih apa Gus? Tidak ada yang salah." Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Pedi. Inggi saya maafkan," kata Wali Pedi walau tidak mengerti apa permasalahan yang terjadi. Dan atas kehendak Allah, hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi terhadap santri yang hafiz ini. Allah yang tidak terima atas perlakuannya terhadap Wali Pedi, walau Wali Pedi merasa biasa saja. Dan sejak peristiwa itu, para santri tidak berani lagi bersikap kurang ajar kepada Wali Pedi. Malah mereka menganggap Wali Pedi sekarang sebagai sesepuh pondok, wakil kiai di dalam pondok. Wali Pedi bersikap biasa saja. Beliau tiap pagi tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja dan tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya, ketika menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri, itulah waktu ia bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.